Bab 4101, Pencekikan yang Kejam. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, booming, di udara, terjalin dengan kolom cahaya energi dari senjata kapal, deru suara gemuruh, pemandangan seperti itu berlanjut hingga akhir garis pandang, seluruh medan bintang Tianhe disertakan, pertempurannya terlalu sengit. Seluruh medan perang dibagi menjadi dua area, pinggiran dan lingkar dalam. Wai luar, saat ini sebelum dan sesudah evakuasi ke langit yang jauh, menyaksikan sejumlah besar kapal luar angkasa konferensi Kaisar ini, serta orang-orang kuat bertabur bintang yang bergegas keluar dari kapal luar angkasa, dan mereka yang sebelumnya tinggal di luar atmosfer bintang Tianhe bertarung. Ini adalah pencekikan sepihak, benar-benar kejam, meskipun jumlah budak mayat ini besar, kultivasinya umumnya tidak tinggi. Meskipun orang-orang federal biasa bukan lawan, ada juga kehadiran yang kuat di antara para penggemar dan biksu yang datang untuk menonton konferensi pers pangeran. Di bawah kepemimpinan mereka, ditambah dengan sejumlah besar senjata dan peledakan, para budak di daerah pinggiran ini hampir terbunuh. Namun, situasinya masih suram, tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Karena, bagi kosmos alam semesta, tidak seperti makhluk lainnya, membunuh akan membunuh. Baik dalam proses pertempuran atau setelah terbunuh, itu adalah sakit kepala yang sangat sakit kepala. Setelah terkontaminasi dengan sedikit racun zombie, saya khawatir itu akan langsung masuk ke dalam cangkir. Faktanya, situasi ini sulit dihindari. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang mengelilingi budak mayat ini pada dasarnya memiliki cara perlindungan, mereka juga dapat menggunakan senjata ajaib untuk membentuk tirai cahaya, atau langsung mengenakan baju besi yang tertutup rapat. Namun, kecelakaan dalam pertempuran tidak dapat dihindari, dan bahkan beberapa mayat langsung meledak, dan mayat dengan racun tersebar. Selama pertempuran, dari waktu ke waktu, beberapa bintang kuat terinfeksi oleh racun mayat, beberapa lengah, dan mereka melewatkan waktu terbaik dalam keraguan. Mereka dengan cepat menjadi mayat, awalnya dibunuh untuk membunuh para budak, dan akhirnya menjadi zombie kosmik. Salah satu anggota, berbalik dan terbang maju dengan seorang kawan yang bertarung berdampingan. Namun, beberapa orang yang terinfeksi, dalam keputusasaan, meledakkan diri mereka sendiri untuk pertama kalinya, agar tidak menjadi zombie kosmik, itu terlalu mengerikan, lebih mengerikan daripada kematian. Beberapa orang yang terinfeksi juga langsung dicekik oleh pasangan mereka, dan mereka dibagi menjadi mayat. Ini bukan pertikaian internal, tetapi ketidakberdayaan. Semua tembakan penuh dengan air mata dan darah, dan kesedihan hati akhirnya berubah menjadi balas dendam. Kekuatan, meraung-meraung dan bergegas turun ke seorang budak. Dikatakan bahwa jika racun zombie non-kosmik terlalu mengerikan dan sulit untuk dipertahankan, mayat-mayat di area pinggiran ini tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, tetapi sekarang, pertempuran telah berlangsung sangat lambat. Namun, sangat melegakan bahwa setidaknya semua kapal luar angkasa di area pinggiran ini telah membentuk pengepungan yang lengkap. Sejauh ini, tidak ada mayat yang lolos dan dimusnahkan sepenuhnya. Ini hanya masalah waktu, dan berapa biayanya. Bahwa, jutaan korps kemenangan yang dibawa oleh Kekaisaran, 5 juta kapal perang berbeda yang membentuk pengepungan bintang Tianhe, adalah garis pemisah dari dua medan perang. Di dalam pengepungan 5 juta kapal perang, itu adalah medan perang bagian dalam yang dicekik kejam di domain Tianhe. Kedua belah pihak dari pertempuran sengit, satu dari 5 juta kapal perang lainnya dari Triumph, dan beberapa yang terkuat. Dari Triumph, yang lain, ratusan juta budak yang baru saja bergegas keluar dari bintang Tianhe, dan jutaan tentara zombie lubang hitam. Perang di suatu wilayah juga sepihak, bahkan lebih sulit ditembus dan kejam daripada pinggiran. Bagaimanapun, pinggiran bukanlah kapal perang gaya militer yang disiplin. Meskipun kapal luar angkasa terlalu banyak dan rumit, tidak ada pengiriman yang seragam, tetapi 5 juta kapal perang yang diluncurkan di Neiwei semuanya adalah kapal perang militer tentara kemenangan. Mereka terampil satu sama lain, dan berbagai taktik perang bintang sedang berlangsung. Meskipun ada lebih banyak mayat di daerah ini, dan masih ada jutaan gua hitam dan zombie, tetapi dalam menghadapi 5 juta yang terlatih dengan baik, pemahaman diam-diam, akses komando ke tentara standar, kematian dan cedera yang tragis bahkan lebih jelas, masih dalam situasi saat ini, saya khawatir itu tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, itu akan sepenuhnya dimusnahkan. Adegan seperti itu jelas bukan yang ingin dilihat oleh para pemogok.
Mayat dan zombie ini, meskipun di mata mereka, sudah mati. Mereka tidak dimaksudkan untuk dibawa pergi, tetapi bahkan jika mereka diubah menjadi benda mati, mereka tidak akan begitu layak dibunuh. Setidaknya, selain umpan meriam, peran mengacaukan perang dan menciptakan kekacauan masih harus ada. Sangat disayangkan bahwa situasinya lebih kuat daripada orang-orang. Dia tidak mau berbalik, tetapi dia tidak dapat membalikkan apa. Hari ini, ratusan juta mayat dan jutaan gua hitam telah dicekik oleh hampir seperempat zombie. Jika mereka tidak menembak, mereka akan benar-benar terbuang sia-sia. Raungan. Dengan keengganan yang tebal, perpanjangan angin mengirimkan raungan menderu yang mengerikan, dan di bawah tangan besar, sosok itu langsung bergegas keluar dari atmosfer bintang Tianhe. Di belakangnya, lebih dari 7.000 prajurit zombie dan pemimpinnya diikuti dengan cermat. Terobosan terakhir, akhirnya tiba. Juga, pada saat inilah nyamuk, hantu tua, rubah gajah, Tang Longshan, Gonghua dan 4 makhluk aneh abadi yang belum pernah ditembak, telah ditembak pada saat yang sama. Apakah binatang itu, akhirnya berani muncul? Mengirim meriam untuk mengganggu pertempuran, pasukan inti sedang menunggu kesempatan, dan itu benar-benar perhitungan yang bagus, tetapi sayangnya, jalan ini tidak ada di mana-mana. Petik 2. Tidak perlu bicara omong kosong, makhluk jahat ini, membunuh adalah. Petik 2. 4 makhluk abadi aneh, masing-masing dengan suara mereka sendiri, tiba-tiba melesat. Fisik mereka masih berada di sudut-sudut yang jauh dari 4 arah bintang Tianhe yang berbeda. Mereka masih bergerak, tetapi bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, mereka masih dapat menjaga situasi. Para dewa telah mengunci pertama kali dan 7 di belakang mereka. Lebih dari 1.000 zombie akan diperintahkan dan diperintahkan. Boom, booming, raksasa, raungan besar terdengar, dan 4 bentuk serangan energi yang berbeda datang dari kejauhan. 1 telapak tangan, 1 cakar, 1 pukulan, 1 segel. Namun, bentuknya berbeda, tetapi semuanya besar, dan kecepatannya hampir ekstrim, dan otak ditutupi oleh angin dan lainnya. Hei, bagikan, ubah menjadi 7 bagian, keluar dari perpecahan. Ini adalah cara makhluk abadi aneh. Kekuatannya terlalu kuat, bahkan jika semua peperangan zombie dan perintah yang telah menembus angin dan angin, semuanya telah mencapai domain, dan bahkan ada lebih dari 70 elit. Menyalahkan, tetapi dalam menghadapi tingkat pemboman ini, masih belum cukup untuk melihat. Seluruh kemungkinan semua tim melarikan diri hampir tidak ada. Perpanjangan angin hanya dapat menahan rasa sakit dan mematahkan pergelangan tangan. Lebih dari 7.000 zombie dan komandan di belakang mereka akan berubah menjadi 7, berapa banyak yang bisa diambil, berapa banyak. Dengan instruksi yang dikeluarkannya, dalam sekejap mata, pasukan zombie yang luas di belakangnya dengan cepat terbagi menjadi 7 bagian, masing-masing dengan 7.000 pertempuran dan 10 komandan, meraung dan bergegas ke 7 yang berbeda arah. Petik 2. Boom. Juga, pada saat ini, telapak tangan energi dari Gonghua dan tangan terbanting ke bawah, tepat ke arah peperangan zombie ke arah tertentu, pasukan meledak terbuka, kekuatan agung menyebar dan berkibar, kekosongan tercermin dalam warna hijau tua, dan peperangan zombie di ribuan wilayah domain telah turun hampir setengahnya. Boom. Boom, boom. Adegan seperti ini, muncul satu demi satu. Di udara, gemuruh besar para dewa yang gemetar terus berdering dan bergema. Di istana dan ledakan energi, jejak telapak tangan langsung membunuh setengah dari zombie dan pasukan saat berikutnya, dan 3 monster tua abadi lainnya meledakkan raksasa energi dan jejak kaki, yang semuanya jatuh. 6 tim perang zombie lainnya menderita 3 bencana besar. Sejumlah besar perang zombie akan diledakkan dengan tubuh, dan bahkan sepotong daging yang sedikit lebih besar sulit dilihat. Itu hampir hancur menjadi kabut berdarah di kehampaan. Bunga-bunga berwarna hijau dan hijau, yang membuat orang merasa tidak enak. Secara khusus, tim dalam tinju nyamuk dan hantu tua hampir sepenuhnya dimusnahkan. Orang tua itu adalah perbaikan tahap akhir keabadian, dan kekuatannya lebih kuat daripada rubah gajah, Gonghua dan Longshan Tang. Terputus, mendominasi. Pada saat ini, tinju ini meninju keluar, tetapi itu langsung dikepung oleh ribuan pasukan perang zombie. Bahkan 3 orang gek abadi seperti rubah semuanya saling memandang, dan wajah mereka penuh dengan tabu. Terutama, naga tua abadi Gunung Tang dari dinasti abadi,
dan berpikir bahwa monster tua yang kekuatannya masih di atasnya ini sebenarnya diundang oleh Ye Xuan yang memiliki dendam padanya. Dia segera membiarkannya utuh. Tidak baik, adonannya berkedut. Hanya dengan satu pukulan, para prajurit zombie yang terbagi menjadi 7 pasukan dan terpisah satu sama lain, kehilangan hampir seperempat mata mereka, dan lebih dari 1000 gangster terbunuh. Adegan ini membuat para ekstensi marah dan marah. Tetapi tidak mungkin. Ketika dia marah, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Hei!" Dengan berlalunya teriakan ini, ekstensi angin adalah identitas kaisar zombinya, dan telah mengeluarkan semacam yang tak terlihat dan lebih rendah, bahkan kesalahan abadi tidak dapat menangkap, hanya zombie kosmik yang dapat merasakan sinyal frekuensi gelombang kehidupan misterius. Situasinya terlalu parah. Meskipun dia memiliki kekuatan keabadian, bahkan dalam kasus upaya putus asa, bukan tidak mungkin untuk memotivasi bila ajaib di tangannya. Bukan tidak mungkin untuk melawan 2 monster abadi, tetapi ini jelas tidak ada artinya. Kota, ada 4 monster abadi yang menjaga bintang-bintang Tianhe. Jika mereka terus seperti ini, bahkan jika dia bisa menerobos, semua perang zombie dan komandan akan dikubur di sini. Biaya ini terlalu berat, dan perang zombie yang akan keluar dengan terobosan ada di belakang komandan. Namun, sejak awal, dia mengikuti orang kepercayaannya di sekelilingnya dan menghabiskan banyak energi untuk mengolahnya. Bagaimanapun, itu tidak boleh hancur. Pada saat ini, dia menjerit rambutnya, tujuannya adalah untuk menciptakan kekacauan baru, menciptakan peluang baru untuk tindak lanjut pelarian di sini. Raungan, raungan, suara siulan yang belum dikesampingkan, arah ujung ruang kosong di sisi kanan, raungan keganasan yang tak tertandingi, juga dari mulut zombie kosmik, dan atmosfernya sangat kuat, setidaknya itu juga tahap akhir dari Tuhan. Jantung Ye Xuan melonjak, dan perasaan yang sangat tidak menyenangkan melayang. Dia tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak menghitung zombie kosmik di dalam bintang Tianhe. Di langit yang jauh di tepi bintang Tianhe, ada yang lain zombie kosmik berjongkok. Akibatnya, kemenangan pasukan kemenangan resimen kemenangan dan 4 abadi aneh di bintang Tianhe benar-benar kehilangan artinya. Ini, yang dilakukan, awalnya, adalah untuk mencegah para zombie menyerbu ke dalam pengepungan, menyelinap ke dalam pesawat, dan menyebarkan virus zombie, yang sangat menular dan memiliki kecepatan evolusi. Namun sekarang, masih ada zombie kosmik di luar pengepungan. Bahkan jika semua zombie kosmik yang terperangkap dalam pengepungan terbunuh, apa gunanya? Bagaimanapun, itu tetap obat untuk gejalanya. Petik 2. Gemuruh. Dentuman. Petik 2. Tepat saat hatinya marah, ketika dia menoleh, ada kengerian yang mengerikan ke arah ujung kekosongan yang kosong. Lebih dari 100 kapal dari benteng kapten setinggi 100.000 meter sudah terlihat. Datang, lebih dari 100 benteng besar ini terlihat sangat aneh, seperti kapal luar angkasa komersial, tetapi permukaan lambungnya cukup rusak, dan tampaknya baru saja diserang oleh pencuri bintang. Namun ini jelas hanya menutupi. Wajah asli mereka dengan cepat terungkap dan mengejutkan semua orang. Ini, lebih dari 100 pesawat ruang angkasa komersial yang rusak sangat cepat, dan diduga bahwa lompatan ruang angkasa telah dimulai, tetapi tidak ada siulan unik seperti itu ketika pesawat ruang angkasa memperluas ruang mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai tepi lingkaran luar perang, mendekati pinggiran berbagai pesawat ruang angkasa yang membunuh sejumlah besar budak fisik. Petik 2. Kartu. Hampir di saat berikutnya, lebih dari 100 pesawat ruang angkasa komersial yang melompat aneh di benteng, ada suara mekanis melengking-melengking dari penghancuran, beberapa napas, berubah menjadi binatang buas raksasa dengan puluhan ribu kepala di kepala berwarna hitam dan hijau, dan kasingnya ditutupi dengan kilau logam, tubuh. Mirip dengan langit berbintang, ia tampak seperti kecoa bertabur bintang dengan cangkang keras, menutupi dengan sempurna keberadaan aneh logam, daging, dan darahnya. Setidaknya, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah ia pergi ke benteng bintang untuk berasosiasi. Namun, ini jelas bukan yang disebut benteng bintang. Ini adalah perubahan dari zombie kosmik. Ini adalah benteng zombie yang telah berevolusi ke arah variabilitas logam. Sejak menduduki bintang Tianhe, semua zombie kosmik yang telah terjun ke angin telah pergi berburu secara berkelompok. Setiap kali mereka keluar, lebih dari 100 benteng zombie yang telah berevolusi ke arah varian logam akan dikirim. Karena pasukan zombie membutuhkan mereka untuk berubah menjadi benteng komersial yang hancur, sebagai umpan dan penutup.
Karena alasan inilah lebih dari 100 kepala ini telah digunakan sebagai benteng mayat secara umum, dan kecepatan evolusinya sangat cepat. Saat ini, semuanya diperbaiki oleh wilayah perbatasan. Tertulis ini, dengan perubahan benteng zombie utama dari lebih dari 100 kepala sebagai tubuh, sosok itu muncul dalam kehampaan, dan dari kapal benteng asli, ada juga sejumlah besar zombie kosmik yang jatuh dan muncul dalam kehampaan. Selain lebih dari 3.000 prajurit zombie kelas utama, lebih dari 30 master komando zombie, ada ratusan ribu kepala karena perburuan ini, baru saja berevolusi menjadi zombie-zombie asing. Menaburkan sepotong besar langit, di antara kedipan mata, ia menempati kekosongan yang sangat besar dan terlebih lagi, para prajurit, panglima perang, dan komandan zombie yang telah jatuh dari benteng yang dihuni lebih dari 100 zombie ini telah mengaktifkan darah zombie di dalam tubuh pada saat pertama dan berubah menjadi zombie kosmik raksasa dengan kengerian yang mengerikan. Raungan, oh, dalam teriakan dan siulan, semua zombie, prajurit, dan komandan, dalam waktu bernapas yang singkat, semuanya telah menyelesaikan transformasi zombie, dan beberapa berubah menjadi naga tulang vulgar, beberapa berubah menjadi binatang buas dan binatang buas dengan nanah dan darah. Tetapi napas dalam tubuh semuanya sangat kuat. Yang lebih menakutkan adalah bahwa mereka tidak hanya berada dalam pengepungan lingkaran perang bintang Tianhe, tetapi juga di pinggiran, mereka datang ke konferensi untuk melihat banyak penggemar, orang-orang federal, dan kekuatan bintang. Tepi armada bintang besar terbentuk dan masih dekat, hanya dengan sekali serang, Anda dapat menyerbu kerumunan, mulai mengamuk dan membantai adegan ini sangat menakjubkan, sekelompok raksasa zombie yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan tanpa peringatan. Ketika mereka jatuh, mereka meraung dan sombong. Pasukan besar itu ketakutan untuk pertama kalinya. Setelah keheningan sementara, seperti gelombang jeritan, mereka berteriak, "Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah ini alam semesta ketiga Teran? Alam semesta zombie yang luas, atmosfernya sangat kuat dan mengerikan. Zombie kosmik, ya Tuhan, apakah kita dikelilingi oleh anti? Melarikan diri." Dengan seruan canggung ini, pasukan lain-lain di lingkaran perang luar benar-benar kacau, terutama area tepi yang paling dekat dengan zombie kosmik yang baru saja tiba, yang menjadi berantakan. Namun, ini jelas bukan yang terburuk. Segera setelah itu, semua orang bereaksi, dan kecelakaan baru telah muncul lagi. Hei, petik 2, Lily. Di tepi lingkaran pertempuran luar di sisi terjauh alun-alun, ratusan ribu zombie kosmik dari lingkaran luar perang, lebih dari 100 kepala baru saja memanifestasikan zombie dari tubuh zombie besar dari kapal dagang yang rusak. Sebenarnya pada saat itu, semuanya berteriak ketat. Kemudian, pemandangan menyeramkan muncul. Ini, lebih dari 100 kepala dapat diubah menjadi benteng besar, tetapi sekarang mereka telah mengubah ontologi. Tampaknya zombie dari binatang buas raksasa tidak bergegas ke gugusan bintang luar, tetapi mereka telah menelan satu sama lain, mulai saling membunuh. Pemandangan seperti itu terlalu mengerikan, sangat mencengangkan, lebih dari 100 benteng dan zombie, semuanya memiliki kultivasi batas utama, dan arah evolusinya istimewa, yang semuanya adalah jenis logam varian, pada saat itu tubuh mereka terlihat seperti raksasa. Binatang buas, dan kilau logamnya, jelas sangat keras dan dingin. Namun saat ini, di hadapan saling kegilaan satu sama lain, tubuh mereka seperti pasta kertas, seringkali dengan mulut, mereka dapat merobek sepotong besar daging dan darah dari tubuh rekan mereka. Bahkan mengunyah, dengan suara logam retak bergesekan. Ini, ada pemandangan aneh di dalamnya, yang membuat orang merasa bingung. Raksasa dari kelas utama berkepala 100 adalah kekuatan yang sangat kuat. Jika Anda bergabung di medan perang, itu pasti bencana, dapatkah? Mereka sekarang saling terkait dan mulai saling membunuh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka semua memiliki perasaan tidak begitu baik. Jika ada kelainan, ada iblis. Semua orang tahu kebenaran ini, sangat cepat, hasilnya keluar, pendek, dalam waktu kurang dari 1 menit, raksasa zombie dari master level 100 saling terkait dan menjadi hanya 60 atau 70, dengan 2/3 hilang. Tetapi yang tidak baik adalah bahwa 2/3 binatang zombie yang tersisa, yang semuanya telah dibudidayakan untuk kekuatan, semuanya telah naik ke awal alam semesta saat ini. Ini bukan akhir, karena raksasa zombie di awal alam semesta ke-67 tidak berhenti dan terus menelan satu sama lain, dan, terlebih lagi,
Karena jumlah binatang zombie semakin kecil dan lebih kecil, para penyintas yang tersisa, atmosfer yang dipancarkan oleh tubuh semakin kuat dan kuat. Setelah setengah menit, hanya ada lebih dari 30 binatang zombie, tetapi napas dalam tubuh mencapai ujung alam semesta. Dengan itu, setengah menit tidak ada di sana, hanya 15 kepala yang tersisa, tetapi yang selamat, budidaya tubuh adalah napas, tetapi telah mencapai ujung alam semesta. Ketika hanya ada 8 zombie yang tersisa di daerah ini, napas dalam tubuh mereka menembus ke keabadian. Setelah itu, hanya selusin napas, 8 raksasa zombie menjadi keberadaan mengerikan tingkat keempat dari 4 abadi. Berkedip, di antara mata, aku benar-benar memasuki tengah situasi ini. Bahkan orang-orang seperti rubah dan istana dan perbaikan 3 orang di Longshan Tang hanyalah itu. Ini, semuanya panjang, tetapi sebenarnya itu terjadi hanya dalam 3 menit. Ketika semua orang akhirnya kembali kepada Tuhan dan tiba-tiba menyadari apa yang terjadi, jumlah asli monster raksasa, sekarang hanya tersisa 4 kepala, diperbaiki dengan kekuatan, benar-benar mencapai posisi untuk bersaing dengan ketiganya seperti rubah. Seperti pemandangan yang mengerikan ini, bahkan keempat monster tua abadi yang menjaga bintang-bintang di sekitar bintang Tianhe, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dan berseru. Naikkan, sebenarnya itu adalah kenaikan. Kehidupan seperti ini mengerikan, dan mereka saling terkait satu sama lain. Mereka memiliki efek yang mengerikan, dan mereka lebih ganas dan hegemonik daripada membesarkan seekor keledai. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 penguasa perbatasan dapat menjadi 4 makhluk abadi yang aneh, dan masih di tengah-tengah keabadian, apakah Anda ingin hidup tanpanya? Lihatlah, keempat zombie dan binatang buas abadi tampaknya berencana untuk terus campur tangan. Apakah mereka masih belum puas di tengah-tengah periode ini? Apakah Anda harus membuat 2 makhluk abadi yang tak berujung, atau puncak keabadian? Andalkan, hentikan mereka dan segera hentikan mereka. Bagi keempat zombie dan binatang buas abadi yang mati di kejauhan, tampaknya mereka berniat untuk melanjutkan, kali ini bahkan nyamuk dan hantu tua terkejut. Cara semacam ini tidak hanya ganas dan mengerikan, tetapi juga sangat menakjubkan. Binatang-binatang zombie elit tingkat 100 masih mampu memecahkan masalah. Namun, kekuatan tempur yang sama, setelah periode ketidaktahuan bersama, telah langsung berubah menjadi raksasa zombie berusia 4 tahun di tengah-tengah keabadian. Dalam hal ini, masa lalu yang terburu-buru di pertengahan masa abadi hanyalah penyalahgunaan yang hidup. Dengan menunggu kekuatan tempur, beberapa candu bersama, telah terjadi perubahan yang mengerikan, itu sama sekali tidak ilmiah, dan semua ini jelas karena hubungan darah evolusi antara binatang-binatang zombie ini. Itu terlalu mengerikan. Dengan cara ini, hanya jika mereka menciptakan cukup banyak raksasa zombie, dapatkah itu dilakukan dalam waktu yang singkat untuk membuat satu sama lain saling memusnahkan dengan ganas. Menyadari hal ini, bahkan wajah Yesuan tidak dapat mengungkapkan kesuraman. Tidak. Tentang bagaimana memiliki binatang zombie seperti itu dengan darah dan darah seperti itu, semua harus dibunuh, evolusi dan darah yang mengerikan seperti itu, jika tidak dibunuh, masa depan akan sia-sia. Ye Xiaozi, meninggalkan 1 orang dan kau melihat ke sisi ini seharusnya sudah cukup, 2 yang tersisa, dengan lelaki tua itu, pertama selesaikan situasi di sana. Pada saat inilah nyamuk dan hantu tua tiba-tiba menjerit, dan suara-suara itu belum jatuh, dan sosok itu telah menghilang. Itu adalah cara teleportasi, bergegas ke tepi. Pinggiran lingkaran pertempuran. Kemudian, bentuk Longshan Tang dan Gong Hua juga menghilang, dan mereka mengikuti. Dibandingkan dengan korps kosmik zombie yang telah dikelilingi oleh ini, korps zombie di luar lingkaran pertempuran jelas lebih berbahaya, terutama 4 zombie yang telah diabadikan di tengah periode. Jika mereka diizinkan, ini pasti bencana untuk terus campur tangan. Saat ini, ada ratusan ribu tentara zombie, lebih dari 3.000 prajurit zombie di wilayah Qiankun, komandan zombie di lebih dari 30 wilayah domain, dan 4 raksasa zombie di tengah keabadian, tetapi diteleportasi di antara 3 monster abadi yang pergi, ada keberadaan pasca abadi. Meskipun jumlah orangnya kecil, ia memiliki keuntungan dalam menghancurkan, dan pada dasarnya tidak ada masalah dalam menekan pinggiran lingkaran perandengan kepergian nyamuk dan hantu tua serta Gong Hua dan Longshan Tang. Situasi di lingkaran dalam di sekitar bintang Tianhe telah berubah secara dramatis. Di lingkaran dalam perang, ratusan juta mayat dan ratusan ribu gua hitam dan zombie tidak disebutkan.
Itu hanya seorang prajurit zombie di Qiankun, dan ada lebih dari 5.000 kepala di sini. Selain itu, ada lebih dari 50 zombie penguasa di domain utama. Tentu saja, ada bos di bagian akhir, yaitu perpanjangan angin Kaisar Zombie. Meskipun kekuatannya hanya di hari-hari awal keabadian, tetapi ia memiliki tubuh iblis, darah kuat leluhur zombie kosmik. Dalam menghadapi semua ini, ada 4 monster tua abadi yang duduk di sini di kota. Tentu saja tidak ada masalah sama sekali, tidak ada tekanan, dan masih ada tren yang menghancurkan. Tetapi sekarang, 3 monster abadi telah pergi, hanya menyisakan Yesuan dan Xiang Huyu untuk tinggal di sini. Meskipun masih ada ribuan kapal perang Korps Kemenangan, setengah dari mereka bertanggung jawab atas pengepungan, dan tidak dapat dengan mudah mengacaukan formasi. Setengah lainnya pada dasarnya, ada ratusan juta mayat dan ratusan ribu zombie lubang hitam di pengepungan. Artinya, 5.000 atau lebih zombie-zombie yang tersisa, komandan zombie lebih dari 40 domain, dan kaisar zombie di hari-hari awal keabadian hanya dapat ditangani oleh Xiang Hu dan Yesuan. Sekarang, yang pertama, Yesuan jelas tidak cocok untuk dihadapi. Meskipun caranya banyak, tetapi medan perang terlalu kacau saat ini, musuh dan keduanya bercampur menjadi satu, dan tidak tepat untuk mengorbankan Star Wars. Namun, itu adalah perpanjangan angin, yang awalnya adalah kecoa yang tidak disengaja. Yesuan selalu merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri keberadaannya. Petik 2. Perang zombie dan zombie itu akan diserahkan kepadamu untuk dibuang. Pertama-tama pastikan kamu tidak melarikan diri. Di bawah premis ini, cobalah untuk membunuh. Wajah rubah, Yesuan tidak sopan, langsung ke perintah nada umum perawatan. Saat dia berkata, tatapannya sudah melihat ke sisi lain dari udara virtual. Sudut mulutnya mencibir-mencibir, adapun kepala zombie ini, itu diserahkan kepada Yemou, dia tidak bisa jatuh. Pada saat ini, penglihatan umum dari perpanjangan angin dan mata provokatif juga melihat ke sini. Benar, dalam pertempuran ini, dia juga menantikannya. Orang ini cukup sombong, tetapi itu adalah seringai yang Chong Yesuan kaitkan jarinya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat ke samping, melihat ke atas dan berteriak, seperti demonstrasi, "Hei!" Pada saat mendesis, tangan kanannya berbalik, dan bilah sihir hitam dengan ketidakjelasan muncul di tangannya. "Hei!" Dalam suara gemuruh keras kegembiraan yang tak berujung, bilah iblis itu menghantam keluar. Hanya bilah kiri dan kanan yang jelas terangkat oleh angin, dan sekejap mata sudah menjadi yang besar. Itu seperti pisau, dengan celah yang hancur di bilahnya, dan bergoyang ke arah depan. Boom! Pada saat itu, bilah iblis itu mengangkangi kekosongan yang tak berujung dan berjongkok di lambung benteng besar. Suara keras itu melonjak, tetapi benteng itu belum meledak, anti. Sebaliknya, di dalam lambung kapal, ada kengerian yang menggelegar, tetapi setelah setengah napas pendek, semuanya berhenti seketika. Zeng, pisau iblis abadi, gas konjak yang tak habis-habisnya, menyebar dalam sekejap, seperti kabut hitam yang paling pekat, menutupi seluruh benteng, membuat benteng berdiameter 100.000 meter ini, dan puluhan benteng di sekitarnya sama sekali tidak terlihat pada saat yang sama, dan terlebih lagi, sementara lambung kapal dibungkus kalajengking seperti kabut hitam, bagian dalam lambung kapal disertai dengan suara gesekan logam yang melengking, yang sangat mengejutkan. Namun, hanya waktu bernapas yang singkat, semua ini karena keheningan, puluhan benteng langit berbintang telah menghilang, kehampaan, iblis seperti kabut hitam bergoyang, tetapi jelas tidak dapat melihat sosok benteng besar itu. Ini, beberapa benteng besar yang dicekik oleh kalajengking iblis hitam, dan yang tampaknya ditelan oleh ekstasi, tampaknya benar-benar terkikis dan ditelan. Ketika kalajengking hitam jahat dari tenda itu berkabut ke dalam bilah-bilah surgawi, kekosongan lusinan benteng itu kosong. Hanya ada satu bilah sihir hitam yang tak tertandingi. Itu ada di kehampaan. Dengan suara membanting, itu akan kembali ke tangan perpanjangan angin. Iblis seperti kabut hitam menjerit, menyelimuti bentuk tubuhnya, menjulang, memancarkan keajaiban tak berujung. Apakah itu di tengah keabadian? Itu perasaan yang luar biasa. Dengan kembalinya pedang iblis, kalajengking hitam dan seperti kabut yang bergoyang di sisi mereka, semuanya dengan jelas bergegas ke tubuh perpanjangan, yang kembali dalam energi. Ketika kalajengking berkabut gelap ini mendesak keluar dari tubuhnya lagi, mereka telah menyelesaikan semacam pemurnian,
dan untuk memperluas kekuatan mereka sendiri, dan untuk membuat kultivasinya menjadi alam, ia menerobos tahap awal keabadian. Periode keabadian saat ini, meskipun terobosan ini tidak akan pernah bisa dicapai hanya karena puluhan benteng berbintang dan banyaknya daging dan darah di dalamnya, harus hampir sama dengan perpanjangan angin, dan panen adalah hal yang tepat untuk dilakukan, hanya untuk menebus sedikit keajaiban terakhir yang dibutuhkan terobosan, tetapi adegan ini, tetapi masih terlalu menakjubkan, tidak hanya kelopak mata Longshan Tang yang melonjak, bahkan Ye Xuan melihat ke bawah dan menarik napas ketat. Kemudian akan ada pembunuhan yang lebih kuat di tengah. Ini, kekuatan promosi pria itu terlalu cepat, mengerikan, hari ini. Aku akan membunuhnya, atau itu bencana. Hei, kau tidak akan membunuh. Ayo, pria besar itu akan menelannya, satu tidak tinggal. Hei, itu adalah terobosan yang tiba-tiba, dan sekarang ini adalah tahap keempat dari lingkungan abadi. Perang melonjak, dan antusiasme jatuh. Setelah kata-kata itu, rambutnya menjerit dan tubuhnya tersapu. Bentuknya langsung berubah menjadi kalajengking yang hampir ilusi. Kalajengking ini penuh dengan raksasa, dan seluruh tubuhnya seperti kabut hitam. Ia melayang dalam sekejap mata, bergegas ke dalam pengepungan, dan menghadapi benteng besar. Ia ingin menyelinap keluar lebih banyak penjarahan dan melahap yang gila. Ini jelas dimaksudkan untuk melewati melahap yang gila ini, sehingga dapat diperbaiki sebagai kekuatan untuk menerobos lagi, dalam satu gerakan menuju akhir yang abadi, puncak dan bahkan postur yang abadi. Jika demikian halnya, saya khawatir saya akan tetap bersamanya hari ini. Boom, booming, suara-suara tragis bergema di sudut langit ini. Beberapa kapal perang menembak, dan lambung kapal mundur. Itu, jelas komandan di kapal perang. Mereka semua terlalu cemburu dan tidak berani membiarkan kalajengking yang mengerikan ini terlalu dekat. Lihat, dalam adegan ini, Ye Xuan akhirnya mengambil gambar, dia tidak bisa duduk dan menonton perpanjangan angin di depan wajahnya sendiri, menelan pasukannya sendiri, seolah-olah itu adalah makanan, tumbuh sendiri. Petik 2. Pisau sihir surgawi. Tanpa diduga, setelah jatuh dari belakang kura-kura raksasa berongga, itu jatuh ke tanganmu. Itu bagus, Ye Mo memiliki kura-kura raksasa, menekan bilah sihir ini dan melakukannya, pertempuran ini untukmu dan aku, seperti takdir. Itu harus datang. Oh, dalam suara siulan, bentuk tubuh Ye Xuan tiba-tiba dicabut, dan nada suaranya tidak terkejut, tetapi itu mengungkapkan keberanian yang luar biasa pedang iblis, harta karun kuno, medan perang musuh yang sangat kuat di zaman kuno. Dalam pertempuran dunia kuno ini, pedang itu tertinggal oleh penyerang diam-diam dalam serangan diam-diam di punggung kura-kura raksasa virtual. Selain itu, iblis itu tampaknya telah melakukan pertempuran sengit dengan kura-kura raksasa Void, tetapi sekarang dia tidak tahu hidup dan matinya sendiri, tetapi kura-kura raksasa Void telah dipukul dengan keras. Mungkin dalam pertempuran itu, iblis itu juga telah menerapkan beberapa cara khusus, sehingga pedang ajaib ini, dalam tahun-tahun kemudian, telah tertinggal di belakang kura-kura raksasa berongga, seperti segel yang disegel. Namun, kura-kura raksasa Void adalah keberadaan tingkat tertinggi kuno. Bahkan jika itu terluka parah, bahkan jika iblis itu telah mengerahkan metode perhitungan lain yang tidak diketahui, bahkan jika pedang ajaib ini telah tertinggal di punggungnya, itu tidak pernah dipaksa keluar. Tetapi kura-kura raksasa Void tidak jatuh untuk itu. Meskipun demikian, karena keberadaan pedang iblis, pemulihan kura-kura raksasa Void telah tertunda, dan selalu dalam kondisi cedera serius yang parah. Namun, dalam periode kebuntuan yang begitu lama antara satu sama lain, pedang iblis, yang awalnya merupakan pemborosan harta karun kuno, sebenarnya melukai akarnya. Yang merupakan, segera setelah kedatangan tangan ekstensi, pedang iblis sedikit dipulihkan karena melahap dan menjarah berulang kali, tetapi pemulihan komprehensif masih jauh dari tercapai. Titik ini dapat dilihat dari celah di bilahnya. Pedang iblis, setelah beberapa tahun dicairkan oleh Ye Xuan, tingkat hari ini adalah langit berbintang. Senjata ajaib zaman kuno berbeda dari senjata ajaib pemurnian dunia saat ini. Di era zaman kuno, yang terkuat adalah yang kuno dan harta karun, yang kedua adalah harta karun orang-orang kuno, ketika. Namun, ada jenis harta karun abadi lainnya dari era tersebut, seperti Senong Ding dan Tungku. Keberadaan tingkat ini jarang terjadi di zaman kuno dan harta karun, dan di dunia nyata, yang terkuat adalah langit berbintang untuk harta karun, yang kedua adalah harta karun berbintang, dasar. Faktanya,
Langit berbintang terkuat di dunia, paling banyak, hanya dapat dibandingkan dengan harta karun kuno dan kuno di era zaman kuno. Lengkap, yang satu sebenarnya memurnikan di dunia, dan yang lainnya adalah usia tua yang jauh. Yang pertama memiliki lebih sedikit waktu untuk mengumpulkan, sedangkan yang terakhir memiliki baptisan yang panjang. Ketika dibandingkan dengan senjata sihir kuno, Sifabao sama dengan kelas yang sama, tetapi itu normal. Artinya, tangan Yesuan memurnikan di langit berbintang untuk harta karun dunia, dan dibandingkan dengan harta karun kuno di hutan belantara. Kekuatan keduanya hampir sama. Dapat dikatakan bahwa pertempuran antara Lin Feng dan Yesuan bukan hanya pertempuran yang menentukan antara mereka berdua, tetapi juga pertempuran antara dua iblis dan bila iblis. Terukir ini, dengan wajah jenderal yang provokatif, tembakan tatap muka, kerusakan sekejap pada puluhan benteng berbintang, Yesuan tiba-tiba marah, berbalik, bilah darah iblis sudah ada di tangan. Hei, senyum mengejek melayang, dan saat angin dan tangan kanan yang diperpanjang tiba-tiba melambai, bila iblis, yang awalnya dipegang di tangan kanannya, melesat keluar dalam sekejap, dan teriakan napas yang tak berujung dan ganas terdengar. Pada saat berikutnya, dari kobaran api yang menyala-nyala, bila roh yang besar meraung keluar, seluruh tubuhnya gelap, dan orang itu berdiri, tetapi tubuhnya tampak seperti banteng, kepala besar. Ada tanduk ganda di bagian belakang, dan ada sepasang sayap hitam tajam dengan tepi yang tajam. Area Warcraft luar. Domain di luar World of Warcraft ini adalah roh jahat dari Devil's Blade. Ketika dihancurkan oleh iblis, roh itu disegel di dalam Devil's Blade. Sekarang, saya tidak tahu sudah berapa tahun ada. Napas yang ganas keluar dari tubuh dan berubah menjadi hitam. Iblis itu tercekik, menutupi seluruh tubuh, seolah-olah itu adalah esensinya. Pada saat ini, roh surgawi ini, yang memurnikan roh-roh jahat World of Warcraft, muncul di atas bila Devil's Blade dan memacu dengan kecepatan teror yang luar biasa. Lihat, dalam adegan ini, Yesuan tidak takut, dan mulutnya tertegun, dan tampaknya ada tamparan di wajahnya. Dan pedang prajurit Yesuan lebih buas daripada yang seharusnya. Ayo, senyum dingin, bentuk tubuhnya belum dicabut, dan seperti perpanjangan angin, masih berdiri, keduanya tampaknya telah mencapai pemahaman diam-diam tertentu, pertempuran ini, lebih dulu daripada perang. Kata-kata, pada saat suara itu, tangan kanan Yesuan tiba-tiba berbalik, dan dia sudah tidak sabar di tangannya. Dia selalu berada di bilah tajam berdarah iblis, dan segera bergegas keluar dari monyet dan menyembur pergi. Hei, dengan bergegas keluar, suara siulan segera terdengar, dan itu berubah menjadi hamburan bilah hitam berdarah. Ini jelas merupakan pembunuh ekstrateritorial yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu juga orang yang berdiri. Tubuhnya ditutupi dengan sisik biru berdarah. Stoknya memiliki ekor panjang, ramping, sangat tebal, dan duri akarnya terlihat sangat canggung. Di kepala, itu tampak seperti serigala, dengan sepasang taring berdarah, satu tanduk di atas kepala, kemerahan seperti darah, tetapi tidak memiliki sayap di bagian belakang, tetapi penuh dengan taji tajam, sedikit melengkung sungguh menakjubkan. 2. Binatang buas di luar kepala semuanya adalah ilusi keadaan energi, dan mereka jelas tidak ada di dunia, setidaknya di 3 bidang bintang utama dunia, mereka belum pernah melihatnya, yang mana. Ini adalah binatang buas asli yang dibawa keluar oleh Yesuan dari sumber kejahatan, atau binatang buas yang dikurung di dunia sangkar yang sekarang telah datang ke alam semesta pertama iblis, dan sama sekali tidak ada hal seperti itu, kehadiran. Hanya, lihat bentuknya saja sudah cukup menakjubkan, lebih mengerikan dari binatang buas, pasti bisa disebut iblis luar angkasa. Kecepatan kedua keganasan luar angkasa ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka melintasi kekosongan jutaan mil antara Yesuan dan Tuo Lin Feng. Dentuman gemuruh terus-menerus datang, dan sekejap mata sudah dekat denganku, perang. Di kedua sisi lapangan, Yesuan dan Tuo Lin Feng semuanya berhenti, dan tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pertempuran ini milik dua puncak, dan telah meningkat dari awal hingga puncak pertempuran roh pedang. Ini sangat berbahaya, dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena keberadaan roh pedang semacam itu, adalah mungkin untuk memperluas tubuh sendiri dengan saling menelan satu sama lain dan mencapai tujuan transformasi evolusi. Apakah itu Yesuan atau perpanjangan angin? Saya berharap bahwa roh pedang di pasukan saya sendiri dapat menang dalam pertempuran ini. Jika iblis menang,
maka bilah Dewa Yesuan akan bangkit dan jika World of Warcraft menang, dan iblis akan ditelan, maka perpanjangan tangan angin di tangan-tangan ini masih belum sepenuhnya diperbaiki. Sangat mungkin bahwa sekali lagi bagian yang besar, maka bilahnya ada di tangan, akan meroket. Raungan, hei, suara teriakan dan jeritan tercengang, dengan eskalasi roh berkepala dua, kekosongan ratusan ribu mil di domain pusat diselimuti kalajengking hitam dan kalajengking merah gelap. Bahkan jika Yesuan dan Tuodian berada di tengah angin, mereka tidak dapat melihat detail di dalam lingkaran pertempuran. Pertempuran pertama ini luar biasa. Kedua iblis itu terbunuh dan terbunuh. Jarang terlihat pada hari kerja, tetapi durasinya tidak terlalu lama. Teh pendek tidak cukup, dan hasilnya sudah raungan. Hei, raungan menjerit dan suara teriakan terdengar, bidang depan medan perang domain pusat, kalajengking hitam yang awalnya diselimuti ratusan ribu kekosongan, tiba-tiba dengan keras, dan kemudian dengan cepat mengembun ke dalam, berkedip di antara, berkedip bagian kekosongan ini hanya tersisa dengan darah merah gelap iblis. Namun, karena keberadaan roh-roh jahat ini, semua yang ada di medan perang area pusat masih belum nyata, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Untuk sesaat, apakah itu Yesuan atau perpanjangan angin, saya telah menyebutkan hati saya dan saya merasa sangat malu. Karena mereka tidak tahu, kondensasi tiba-tiba kalajengking hitam menghilang, apa artinya, apakah itu kekalahan World of Warcraft, atau iblis ditelan. Mikro, tidak nyaman, hasil akhirnya dengan cepat muncul. Petik 2. Oh, itu adalah jeritan menjerit. Kali ini, di depan domain pusat medan perang, kekosongan ratusan ribu mil darah merah gelap, dan sekarang mulai dengan cepat mengembun ke dalam. Adegan, di udara muncul dalam sekejap. Dua iblis di luar lapangan hampir bersamaan tercermin dalam pandangan Yesuan dan Tuo Linglin-Feng. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa iblis unicorn pertama masih berdiri di kehampaan, tetapi tubuhnya penuh dengan Zheng Ning luka, tetapi napasnya masih kuat dan ganas, anti. Menonton World of Warcraft, pada saat ini, tidak ada napas sama sekali. Tubuh kura-kura yang besar telah terkoyak menjadi dua bagian, dan tangan kiri dan kanan iblis telah berjongkok, dan mulut baskom berdarah telah dihancurkan. Bagaimanapun, itu bukan daging dan darah yang sebenarnya, tetapi bila keberadaan bentuk energi. Tempat, oleh karena itu, meskipun bentuk tubuh World of Warcraft tampaknya penuh dengan raksasa, tetapi sekarang dihancurkan ke dalam mulut oleh iblis, dan ditelan dalam sekejap, dan setengah dari rambut hitam tidak dapat bertahan. Panggil, pada saat inilah pedang iblis, yang telah melayang di atas tanah dua binatang buas di luar lapangan, juga terpacu ke arah mulut Warcraft yang terbuka lebar. Di dalam perut, menghilang. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada reaksi terhadap reaksi jutaan mil jauhnya dari kehampaan. Itu tidak lagi terlihat olehnya sebagai bila ajaib pembunuh tertinggi. Seperti adegan ini, perpanjangan angin dan bentuk guncangan hebat, wajah telah berubah, kalajengking bahkan lebih kokoh dan kesal, dan menatap bilah langit. Ketika kamu jongkok, kamu berani menelan prajurit kaisar. Apakah kamu sudah mencernanya? Hasil pertempuran membuat ekstensi tidak dapat diterima, dan ketika marah, ia meraung di tempat, dan ketika bergoyang, ia bergegas menuju bagian depan domain pusat, mengaum. Ketika raungan dimulai, di dalam matanya, ia dengan jelas memancarkan cahaya keserakahan. Sebenarnya, saya harus secara pribadi menembak, menindak bilah dan iblis, dan memenangkan bilah berdarah Yesuan. Jelas, orang ini menggerakkan keserakahan, melihat bilah darah iblis Yesuan bahkan harta kuno iblis yang hancur dapat ditelan, berniat untuk mengambil keuntungan dari Yesuan, tanpa malu-malu merebut harta karun itu. Petik 2. Lawanmu adalah Yemou. Jika kau tidak bertarung, kau akan memanfaatkan tangan hitam itu. Bukankah itu terlalu memalukan? Yesuan mencibir, sambil berkata, dia telah mendesak bilahnya untuk menyelinap ke sarang, dan roh iblis buas itu menghantam bilah berdarah kekosongan di atas kepala, dan kemudian dia menjadi satu. Di antara isyarat itu, pendapatannya ada di dunia abadi, versus. Pada saat yang sama, Yesuan langsung mengangkat tangan kirinya, menunjuk ke perpanjangan jutaan mil jauhnya. Saat ini, dia hanya memiliki kekuatan kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari wilayah utama bintang. Bahkan jika dia mengaktifkan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, dan mengubah darah konjak menjadi yang kelima, dia hanya dapat mencapai tingkat pertama dari batas. Hanya, versus, saat ini,
itu sudah menjadi perpanjangan dari keanehan abadi, dan celahnya masih tidak kecil. Keduanya, namun, aktivasi garis keturunan konjak tidak terlalu penting, tetapi itu akan mengekspos beberapa identitas mempesona lainnya, yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk menggunakan darah garpu malam kuno, busur langit. Yang merupakan, maka dia sekarang hanya bintang dari kesempurnaan agung 9 langkah, tetapi kekuatan magis sialan ini terlalu banyak terhadap langit, menghabiskan banyak kultivasi, kekuatan spiritual, kekuatan daging dan darah, bahkan termasuk vitalitas, semua ini, dipadatkan dalam satu pukulan, bahkan jika itu hanya puncak bintang, itu dapat membunuh yang abadi. Ini, terukir, saat tangan kirinya terangkat, telapak tangan kiri kosong Yesuan menghantam manusia emas, dan busur emas dari bentuk energi muncul kembali tanpa ketegangan, busur kuno dan canggung berakhir, dan keduanya membentuk setengah busur kehidupan tubuh busur itu lebar dan marah. 1. Tali busur yang dibentuk oleh akarnya jelas dipelintir bersama oleh banyak benang emas halus. Pada saat yang sama, itu diperpanjang dari mulut lebar kedua makhluk yang mengaum, dan dengan cepat mengembun menjadi tali busur. Di sisi lain, jelas ada panah energi emas yang diam-diam muncul. Ambil angin dan angin telah bertahan begitu lama, hari ini, kamu harus bergegas. Suara kata-kata di mulut berdering, dan mata Yesuan menjerit di kedalaman cahaya kemasan. Tangan kanan menghancurkan dan menjepit ekor panah energi yang telah terluka, dan tiba-tiba menarik busur penuh. Petik 2. Oh, suara gemetar yang mendesak terdengar, dan busur raksasa energi di tangan Yesuan tiba-tiba meledak menjadi mang emas yang ganas, dan matanya dengan cepat mengembun, dan semuanya mengalir ke anak panah di tali busur, bersiul pergi. Dalam sekejap, melintasi kehampaan yang tak berujung, dengan temperamen mengerikan yang ingin menghancurkan bumi dan bumi, ia telah mencapai bagian depan ekstensi. Ini, Yun Tiangong, benar saja, kalian semua. Hei, petik 2, boom, petik 2 titik titik titik. Titik titik titik. Pada saat ini, mata dari perpanjangan angin itu langsung membulat, dan rambut dingin di seluruh tubuh berdiri. Sosok itu berhenti di kehampaan, dan mulutnya dipenuhi dengan teriakan yang tidak tenang. Pada saat ini, dia akhirnya memastikan identitas Yesuan, baik Kaisar Xuanzi, dan penyihir yang selalu membuatnya benci, dan ada beberapa identitas mempesona lainnya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat, disertai dengan raungan yang tidak diinginkan dari perpanjangan itu, diikuti oleh gemuruh besar langit dan bumi, tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Pada saat ini, seluruh dunia tampaknya telah berguncang sedikit, tepat saat akhir dunia akan segera datang, bumi berguncang, dan hancur berantakan. Dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatannya, bahkan jika hanya bintang tingkat ke-9 yang sempurna, tetapi panah energi emas ini hampir seketika menangkap kekuatan sebagian besar tubuhnya, termasuk kekuatan kultivasi, kekuatan roh, dan berbagai pembuluh darah dari kristal sumsum, sisik naga emas hitam, Del. Dapat dikatakan bahwa kecuali vitalitas Yesuan dan kekuatan daging dan darah tubuhnya dilindungi oleh sistem fagositosis, meskipun ada beberapa cacat, itu tidak terlalu besar, dan semua kekuatan dan energi lain dalam tubuhnya yang dapat digunakan secara pasif telah dipadatkan dalam anak panah ini, dan ketika anak panah ditembakkan, ia dikonsumsi oleh busur kalajengking, dan bahkan jika itu untuk kesalahan abadi, itu benar-benar fatal, boom. Suara gemuruh raksasa terdengar, dan kengerian hamparan luas ratusan ribu mil di depannya pun tersapu. Dalam kehampaan, bahkan sejumlah besar retakan kehampaan halus muncul menjulang, seperti halnya bagian kehampaan ini yang awalnya merupakan gelombang kolam yang tidak tenang, tetapi sekarang telah terlempar ke batu besar, terciprat, tidak bisa lagi tenang, dan naik. Lapisan, rasa lemah yang kuat dari saham menghantam hati Yesuan saat ini. Serangan ini, panah energi magis dari busur langit, langsung mengambil hampir 70% dari semua energi kecuali vitalitasnya di tubuhnya, bahkan jika itu adalah dia. Kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari tubuh utama bintang telah diperbaiki sebagai kekuatan, dan situasi ini telah ditemui dalam dingin, dan itu juga merupakan stagnasi langkah kaki. Tetapi harga yang dibayarkan untuk pukulan ini tidak kecil, tetapi bagi Yesuan, itu masih dalam lingkup toleransi penuh. Tentu saja, yang lebih penting, itu sebenarnya adalah hasil dari panah ini. Meskipun angin telah abadi, dan memiliki tubuh misterius iblis, tetapi busur langit adalah keberadaan tingkat tertinggi kuno, satu-satunya darah garpu malam kuno, yang mematikan terlalu menakjubkan.
Yesuan yang terukir ini dengan putus asa meledakkan anak panah ini. Ketika anak panah energi emas ungu meledak di tubuh ekstensi, bahkan tubuh iblis anehnya tidak dapat menahannya. Situasinya seperti reruntuhan, dengan keengganan dan kebencian yang tebal, benar-benar berubah menjadi abu terbang. Setelah satu napas, energi saat ini melonjak ke dalam periode yang bergejolak, dan sosok ekstensi angin telah sepenuhnya menghilang. Bahkan setengah dari napas tidak dapat ditemukan lagi. Yesuan telah tergantung di mata-mata yang buta. Akhirnya aku jatuh sepenuhnya. Sebagai hasil dari anak panah ini, dia benar-benar peduli. Karena, bahaya ekstensi angin terlalu besar. Dalam waktu kurang dari setahun, para pionir yang dengan arogan sombong oleh Yesuan tumbuh untuk menerobos alam abadi. Foto. Jika kecepatan kengerian ini dibiarkan terus tumbuh seperti ini, menurut perkiraan Yesuan, paling lama 2 atau 3 tahun, kultivasi orang ini takut akan mencapai keabadian raja, atau bahkan lebih kuat. Sekarang, ini, benar-benar mengejutkan, bahkan Yesuan cemburu, dan setiap kali dia berpikir, dia akan mengalami flu. Bagaimanapun, bahkan seluruh kelompok iblis, di dunia saat ini, telah hidup selama bertahun-tahun, dan seluruh kelompok etnis hanya satu generasi leluhur, dan telah mencapai kultivasi abadi raja, tetapi ini adalah kengerian yang hebat untuk berkembang menjadi angin tetapi karena garis keturunan zombie kosmiknya yang mengerikan, sangat mungkin bahwa itu akan dipromosikan ke lingkungan ini hanya dalam beberapa tahun. Selain itu, orang ini juga memiliki tubuh iblis, tidak dapat diprediksi, kali ini hanya dapat dianggap sebagai kegembiraan yang tak terduga, menghalanginya di sarang-sarang, dan memanfaatkannya untuk memaksanya keluar. Jika bukan ini masalahnya, hampir mustahil untuk menggunakan cara Yesuan untuk mengeluarkannya dari langit berbintang 3 yang tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa jika hari ini melewatkan kesempatan besar untuk membunuhnya, Yesuan pasti menyesal, karena lain kali saya ingin menemukannya lagi, saya tidak berani mengatakan bahwa sulit untuk pergi ke surga, pada dasarnya tidak jauh berbeda dari. Sejak Yesuan memasuki lingkungan berbintang, ada banyak lawan dalam 2 atau 3 tahun, dan bahkan kesalahan abadi telah membunuh lebih dari beberapa, juga. Ada keadaan detasemen, dan mayat bayi tanpa kepala itu termasuk dalam tingkat yang sama dengan keberadaan mata hijau surgawi. Yesuan secara tidak langsung telah bermain melawannya beberapa kali, tetapi meskipun demikian, perluasan jajaran orang ini sulit untuk diberi peringkat, dalam pikiran Yesuan tetapi masih bisa berada di 3 besar. Lagi pula, ketika dia berada di bintang pertempuran surgawi kaisar dari kekaisaran perang surgawi, dia dengan jelas menentukan bahwa dia telah membunuh ini, tetapi tanpa diduga ada begitu banyak perubahan, dan sekarang saya ingin datang, itu canggung. Pada saat ini, perpanjangan angin masih sia-sia. Kali ini, Yesuan sangat bertekad. Dia selalu memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatan sombong Hao Tiangong, karena dia tidak pernah mengecewakannya. Tubuh Yesuan yang mutlak ini, selain tubuh bayi tanpa kepala, fondasi terbesar bergantung pada, bahkan lebih dari Shen Nongding. Pada saat ini, dengan perpanjangan panah angin Kaisar Zombie, Yesuan tergantung di hati mata orang buta itu, sepenuhnya dilaksanakan, meskipun bintang Tianhe hari ini masih belum datar di dalam dan luar, itu adalah alam semesta di luar atmosfer, medan perang telah terbentang jutaan mil. Meskipun Kaisar Zombie yang memperluas wilayah angin telah merajalela, masih ada ratusan juta mayat tingkat rendah, jutaan gua hitam dan zombie, ribuan ribu kapal perang zombie Qiankun, dan hampir 100 wilayah domain. Komandan zombie dan 4 raksasa zombie di tengah keabadian sedang mengamuk. Dalam pandangan Yesuan, zombie kosmik ini sama sekali bukan apa-apa. Tidak perlu dikatakan bahwa prajurit zombie, panglima perang, dan komandannya adalah 4 raksasa zombie di tengah keabadian, dan mereka tidak benar-benar ada di hati. Setidaknya, orang-orang ini lebih kuat, tidak sebagus perluasan wilayah angin, dengan tubuh iblis yang sebenarnya, selalu berubah, begitu Anda pergi, tidak ada jejak sama sekali, selama Anda berjongkok, bahkan mencari jejak, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa perpanjangan kematian angin benar-benar terdegradasi. Baginya, meskipun dia memiliki simpul di benaknya, pada saat yang sama, itu juga merupakan bencana yang nyata. Dalam sekejap, tanpa peringatan, tiba-tiba datang. Petik 2, raungan, petik 2, raungan, petik 2, oh. Hampir dalam perpanjangan angin, tubuh iblis dibombardir oleh panah energi emas dari busur kalajengking. Saat berikutnya abu dan asap lengkap,
kekosongan mayat di sekitar bintang Tianhe, mayat pembunuh dari mayat, sudah sesaat, tiba-tiba. Petik 2. Boom, booming. Ketika Ye Xuan bereaksi, apa yang terjadi padanya, disertai dengan kengerian mayat ini, dan kemudian banyak suara seperti suara pasang surut dari suara gemuruh. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, bahkan Ye Xuan benar-benar terpana, dan kemudian ada kilatan cahaya di otaknya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ketika saya pertama kali melihatnya, pemandangan di depan mata saat itu mengonfirmasi spekulasi bahwa hatinya melayang. Pada saat ini, rasa krisis yang sangat kuat hingga ekstrim menyelimuti hatinya, dan dia tidak banyak berpikir. Hampir gerakan bawah sadar dari refleks terkondisi, langsung melambaikan persembahan. Senong Ding di dunia abadi. Tubuh meledak. Tidak ada ledakan tanpa akhir. Garis penglihatan menyapu, dari dekat ke jauh, hampir di seluruh langit. Beberapa zombie kosmik sangat kecil sehingga mereka bahkan tidak bisa menjadi budak mayat yang lemah dari zombie kosmik yang sebenarnya, dan zombie dan binatang buas dengan kengerian jangka menengah abadi yang diperbaiki pada saat itu, pada saat ini, tanpa kecuali, semuanya terledak. Dalam sekejap, di angkasa yang luasnya jutaan mil, darah dan nanah zombie berdarah berceceran di mana-mana. Pemandangan yang mengerikan ini, seakan-akan seluruh wilayah bintang Tianhe, berubah total menjadi drama jahat dan tanah beracun. Hei. Boom. Petik 2. Hei. Titik. Dengan kegilaan para zombie kosmik, suara siulan-siulan segera membanjiri, diikuti oleh aliran suara dengungan yang tak berujung, seperti pasang surut, luasnya alam semesta di luar atmosfer jutaan mil jauhnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tempat kejahatan yang beracun. Adegan ini terlalu tragis, itu adalah Ye Xuan, yang telah mengalami banyak perang bintang super dalam setahun terakhir, dan belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Di alam semesta yang luas jutaan mil ini, masih ada ratusan juta mayat, jutaan gua hitam, dan ribuan puluhan ribu prajurit mayat. Hingga hampir 100 penguasa domain dan zombie, dan 4 raksasa zombie di tengah keabadian. Tetapi pada saat ini, dengan lenyapnya raja-raja zombie sepenuhnya, mayat-mayat ini, zombie, prajurit, komandan, dan bahkan 4 zombie abadi. Sebenarnya, tanpa kecuali, semuanya hancur, racun zombie dan darah nanah di tubuh mereka berceceran dan menyebar ke seluruh kehampaan. Adegan ini, sehingga pada saat ini, hati Ye Xuan tiba-tiba melayang dengan rasa bersalah yang kuat. Dia seharusnya memikirkan adegan ini, karena seluruh pasukan zombie lahir karena perpanjangan angin. Jika korps kosmik dibandingkan dengan kelompok khusus, maka sebagai kaisar zombie di angin, jelas merupakan leluhur darah dari kelompok etnis ini. Dan, terlebih lagi, zombie kosmik, jelas memiliki tingkat garis keturunan yang sangat ketat, yang mengarah pada hubungan garis keturunan yang tidak diketahui antara zombie alam semesta. Inti dari perkataannya adalah bahwa yang satu dihormati dan yang lainnya dirusak. Namun, ketika itu benar-benar unik untuk dapat memengaruhi keberadaan kemuliaan seluruh kelompok, dan itu adalah perpanjangan dari darah zombie kosmik. Semua zombie kosmiknya, bahkan jika mereka termasuk 4 binatang berbintang yang telah berevolusi menjadi tengah keabadian, racun zombie kosmik di tubuh mereka semuanya dari atas. Dapat dikatakan bahwa keberadaan lain dari kelompok etnis ini tidak berpengaruh pada keberadaan dan pemeliharaan garis keturunan seluruh kelompok etnis, bahkan jika keempat binatang zombie abadi tiba-tiba jatuh. Namun, perpanjangan angin berbeda. Begitu dia terdegradasi dan benar-benar membara, itu akan menunggu sampai beberapa alat penghancur diri ada dalam darah kelompok etnis ini. Karena alasan inilah ketika perpanjangan aliran darah zombie kosmik ditembak jatuh oleh Ye Xuan, seluruh kelompok zombie yang berevolusi karena racun zombie di tubuhnya benar-benar hancur. Sumber darah. Adegan yang terjadi selanjutnya ada di depan Anda. Beberapa perangkat penghancur diri dalam darah dipicu, dan semua zombie kosmik tidak memiliki kemampuan untuk melawan secara mandiri, dan mereka tiba-tiba mati. Ini, ternyata menjadi hal yang baik. Semua zombie kosmik telah menghilang. Star Wars yang sulit ini pada dasarnya dapat dikatakan telah berakhir. Secara khusus, ledakan raksasa zombie di tengah 4 periode tidak senonoh bahkan lebih signifikan. Jika tidak, bahkan jika ada nyamuk, hantu tua, Gonghua dan Longshan Tang, itu akan menghabiskan banyak uang, kekuasaan, bahkan membayar harga yang sangat mahal dari monster yang merendahkan. Tetapi yang sama, pemandangan seperti itu, pada kenyataannya,
juga merupakan bencana, malapetaka dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Meskipun ratusan juta dari semua zombie di alam semesta telah meledak, mayat besar dan nanah yang berceceran dari mereka adalah tumor besar. Ya, mayat-mayat itu memang kabut asap, yang mewakili kematian total darah kelompok zombie kosmik ini. Beberapa racun dalam racun mayat kosmik dalam kelompok ini tidak terkait dengan perluasan angin, tetapi racun zombie tidak menghilang. Begitu racun ini menginfeksi manusia lain, atau daging dan darah lainnya, kelompok zombie kosmik baru akan segera lahir kembali. Bahkan mungkin ada lebih dari satu. Ratusan juta zombie kosmik, semuanya meledak terbuka, sejumlah besar mayat dan nanah, menutupi jutaan mil kehampaan alam semesta. Hanya sesaat, saya tidak tahu berapa banyak bentuk tubuh yang tidak dilindungi bintang ukuran, di bawah tindakan pencegahan, terkontaminasi dengan mayat-mayat yang berceceran ini. Orang-orang ini, bahkan jika Yesuan tidak dapat menyelamatkan, akan segera memiliki mayat yang mengerikan. Jika situasi ini tidak segera dihentikan, konsekuensi akhirnya tidak akan terbayangkan. Sejumlah besar racun zombie dan nanah, hasilnya adalah seluruh alam semesta ketiga umat manusia, akan menghadapi krisis hidup dan mati karena penyebaran racun zombie yang cepat. Namun, Yesuan tidak melakukan kesalahan. Untuk memperluas angin, perlu untuk membunuh, jika tidak, itu akan tak ada habisnya. Bahkan kelahiran kaisar zombinya bukanlah tanggung jawab Yesuan, melainkan penyanyi almarhum sungguhan yang sudah terdegradasi. Dia berasal dari jin kosmik kedua. Saya datang ke mutiara mayat hidup dan menghancurkannya di Senongding, yang menyebabkan semua itu terjadi kemudian. Namun, selalu ada semacam rasa bersalah di hati Yesuan. Dia percaya bahwa apakah itu penyanyi sungguhan dan tembakan penyanyi, itu masih menyebabkan bencana baru setelah membunuh kaisar zombie. Dia mungkin telah kehilangan hatinya, tetapi dia memiliki sedikit tanggung jawab. Tetapi, sekarang, jelas, ini bukan saatnya menyalahkan diri sendiri, waktunya terlalu mendesak, dia harus segera menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini, dan mengendalikan penyebaran racun zombie. Untuk menebus kesalahan, untuk mencegah penyebaran racun zombie, Yesuan tidak ragu untuk melambaikan tangan langsung ke Senongding, sehingga identitasnya yang lain niscaya akan terungkap dalam sekejap, tetapi saat ini, dia telah sepenuhnya mengabaikannya. Petik 2. Panggil. Dengan pengorbanan Senongding yang bergoyang dalam kehampaan, dan jika penampilan seperti superstar muncul, sosok Yesuan tiba-tiba bangkit, dan dia telah datang ke dingkol tempat kabut warna-warni berada di tubuhnya. Kabut naik dan turun, kemudian ada lambaian tangan. Dalam sekejap, kanopi api 7 warna Senong seperti sungai yang megah mengalir keluar dari tripod. Sekejap mata terbelah menjadi 4 dan memacu ke 4 arah yang berbeda. Dalam pemandangan ini, itu seperti galaksi warna-warni yang tergantung selama 9 hari, dan bergerak ke 4 arah dan dengan cepat meluas ke daerah sekitarnya. Dewa, akar api petani berada di dalam kolam api di dasar gunung berapi di ruang tengah Senongding. Selama sumber api di kolam api tidak padam, api 7 warna yang mengalir dari tripod terus mengalir. Bahkan selama kultivasi Yesuan cukup, adalah mungkin untuk menyemburkan api tak terbatas yang akan menutupi seluruh alam semesta dari alam semesta ketiga, semua mungkin. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menggunakan api 7 warna Senongding untuk menyebarkan mayat jutaan mil jauhnya dari daerah sekitarnya, dan kemudian menyusutkannya ke dalam, sampai akhirnya semua racun mayat akan terbakar habis, memurnikan, apa? Hei, raungan, petik 2 titik titik titik, titik titik titik. Di dalam kehampaan, semua budak dan zombie, prajurit, komandan, semuanya meledak karena ledakan itu, dan racun zombie yang luar biasa itu ditaburi dengan nanah yang menjijikkan. Pertama, pada suatu waktu, beberapa orang telah membuat jalan, apakah itu lingkaran perang dalam atau lingkaran perang luar. Pada saat ini, selain sejumlah besar kapal perang bintang dalam pertempuran sengit, ada beberapa kekuatan bertabur bintang yang berjuang untuk kekuatan, dan dagingnya terekspos dalam kehampaan. Ini, beberapa kekuatan bertabur bintang, beberapa mengorbankan senjata sihir pertahanan, dikelilingi oleh tirai cahaya di luar bentuk tubuh, atau ditempatkan di parit pertahanan yang hampir tertutup. Ini ada, seperti para penggemar kaisar, orang-orang federal, dan kekuatan bintang di dalam kapal bintang, untuk sementara waktu terhindar dan tidak segera terinfeksi dengan racun zombie, tetapi ada juga beberapa yang tidak memiliki tindakan pertahanan seperti itu sama sekali. Hasilnya jelas terbukti dengan sendirinya.
Ketika zombie di sekitar perawakannya tiba-tiba meledak, sejumlah besar racun zombie dan nanah dibuka, dan yang pertama waktu telah terinfeksi. Suara tragis hampir seketika, dan ada di seluruh langit. Beberapa zombie yang terkontaminasi oleh bintang-bintang yang kuat telah diracuni terlalu banyak. Hampir semua orang telah dituangkan ke dalam ayam, bau, dan hampir tidak ada tindakan pencegahan yang muncul. Mayat, juga, beberapa orang yang terinfeksi, karena sejumlah kecil racun zombie yang terkontaminasi oleh tubuh, belum mulai menjadi mayat dalam waktu singkat, tetapi tubuh telah jelas terasa, dan kemudian melihat teman-teman yang bertarung berdampingan, setelah mayat yang cepat itu telah menjadi orang seperti itu sehingga tidak ada seorang pun yang menjadi hantu atau hantu. Pikirannya benar-benar tak tertahankan, dan di bawah keputusasaan, itu sebenarnya mengambil mayat skala penuh dan masih datang, tetapi kemudian kepala dan berteriak, dan langsung meluncurkan penghancuran diri. Kuat, sayang sekali, meskipun pasukan zombie kosmik yang telah disisihkan oleh angin semuanya telah mati, disertai dengan tubuh zombie, sumber zombie kosmik ini juga hilang. Namun pada saat ini, dengan meledaknya racun zombie, zombie kosmik baru, dalam waktu singkat, sekali lagi ditemukan. Selain itu, zombie kosmik yang baru muncul ini berbeda. Mereka semua adalah generasi zombie, yang masing-masing termasuk dalam sumber darah ini, karena mereka semua terinfeksi dengan racun murni, tidak ada racun abadi lainnya. Jika zombie kosmik yang baru saja terinfeksi dan mayat ini dilarikan keluar dari pengepungan, alam semesta ketiga Terran, akan segera ada sejumlah besar korps zombie kosmik, satu demi satu, bahkan tanpa warisan darah, ingin membersihkan dan tidak mungkin untuk membunuhnya, sangat. Adapun zona perang perifer, masih ada beberapa orang kuat bertabur bintang di alam semesta. Setelah kewalahan oleh racun zombie yang luar biasa, mayat telah terjadi pada pertama kalinya. Dalam sekejap mata, generasi pertama zombie kosmik di beberapa alam semesta muncul. Ini jelas merupakan kanker terbesar. Karena mereka terinfeksi mayat, kekuatannya begitu kuat, tidak jauh dari keabadian. Jika itu tidak segera dibunuh, setelah perang ini, saya khawatir itu akan segera berubah menjadi lingkungan abadi. Tidak akan butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa tidak mungkin untuk menyegel-segel dan menyegel raja. Lihat, dalam adegan ini, saya memikirkan konsekuensi mengerikan yang akan ditimbulkan oleh situasi tersebut. Mata-mata Yesuan tiba-tiba mengembun, bahkan ketika suara itu berteriak keras, nyamuk dan hantu. Tua, Anda akan segera meletakkan mayat-mayat itu di alam semesta. Perubahan itu diredam, begitu mereka diizinkan keluar, bertemu lagi lain kali, mungkin itu adalah mayat mengerikan yang sedang menunggu keabadian. Mendengar wacana ini, nyamuk dan hantu tua telah kembali, dan tidak banyak reaksi. Bagaimanapun, pengabdiannya tidak lemah, dan perkiraan konservatif setidaknya harus abadi. Namun, tiga orang tua, Gonghua dan Longshan Tang dan Xiang Huyu, takut dan tertegun di tempat. Ambil, pemahaman mereka tentang zombie kosmik ini secara alami tahu bahwa Yesuan tidak bisa sensasional. Kecepatan evolusi makhluk mengerikan ini memang mengerikan. Mayat yang terbunuh sebelumnya hanyalah pertempuran. Keturunan keluarga ekstensi kekaisaran, Qiankun tidak ada di sini. Ini, hanya butuh waktu setengah tahun kerja, tetapi sudah naik ke keabadian. Selain itu, keempat raksasa zombie, melalui saling menelan satu sama lain, sekejap mata dari Tuan Tanah menjadi pemandangan raksasa abadi, tetapi mereka juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini sama sekali tidak dapat diterima. Sungguh perlu bagi beberapa permulaan ini untuk menjadi zombie alam semesta untuk melarikan diri. Sudah pasti butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar membuktikan ritme segel. Dalam pandangan para dewa, keempat penguasa tua abadi sudah mulai bekerja sama, dan mereka tersebar dan tersebar. Mereka berburu di lingkaran dalam dan lingkaran luar perang. Mereka dilatih khusus untuk berada di atas wilayah utama bintang, dan mereka sudah terkontaminasi. Keberadaan racun zombie dimulai, dan, selama Anda mengincar target, tidak peduli siapa pihak lain, dari kekuatan mana, bahkan jika itu adalah bawahan Anda sendiri, itu tidak akan pernah tanpa ampun. Itu harus langsung dihancurkan berkeping-keping dan sepenuhnya menghilangkan potensi ancaman yang diwakilinya. Panggilan, di sisi ini, sosok Yesuan berdiri di mulut Senong Dingding, bintang super, dan kabut 9 warna yang melayang di langit naik dan turun, dan kalajengking itu pecah dari waktu ke waktu,
berkonsentrasi pada para dewa, mengendalikan pembuangan dan api 7 warna yang agung memacu ke tepi seluruh medan perang yang hampa. Menghadapi situasi dan pemandangan horor yang hampir tak terkendali ini, Yesuan hanya bisa mengandalkannya, dan hanya api 7 warna di dalam Senongding. Hanya, apakah para dewa dan petani dengan kepentingan yang berbeda dapat memurnikan semua racun zombie, seolah-olah mereka telah membakar dunia, semua cara lain tidak berguna untuk situasi ini. Adegan umum bencana ini tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan. Itu harus bergantung pada harta karun khusus dan memprovokasi kekuatan domain internalnya untuk mengendalikan efeknya. Namun, ketika ada tingkat keberadaan tubuh bayi tanpa kepala, maka itu adalah masalah yang berbeda. Pada saat yang sama, bersama Yesuan, Senongding berkorban, dan langsung melambaikan sepotong besar api 7 warna Senong seperti lautan api, dan bergegas ke alun-alun. Di sekitar lapangan perang, sejumlah besar kapal perang bintang, penggemar yang tak terhitung jumlahnya dari semua sisi, warga negara federal dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang, setelah beberapa saat tertegun, dengan cepat tertegun dan berteriak, lalu berseru. Petik 2, ya Tuhan, apa yang telah kulihat? Aku tidak akan ditutup matanya. Lalu, apakah itu Raja Pengobatan? Apa yang terjadi? Bukankah ini sesuatu yang membuat rubah menjadi kurang tuan? Tidak, itu seharusnya Kaisar Iblis Mo Zhenfeng. Dia telah secara pribadi mengakui fakta bahwa 5 yang mempesona itu terintegrasi. Orang tua itu memiliki spekulasi bahwa dia takut mati. Dia baru saja keluar dari pikirannya. Bagaimana mungkin kamu tidak bersumpah? Apakah kamu mengatakan bahwa aku gila? Aku juga, aku pasti gila. Saat ini aku pikir itu 7 yang mempesona besar. Petik 2, kami tidak gila, pencuri ini gila, faktanya begitu. Apa yang diragukan? Identitas Kaisar Iblis Mo Zhenfeng dan Xuan Huangzi, dewa yang sebenarnya, semuanya adalah Yesuan. Dengan Senongding yang diayunkan oleh Yesuan, rahasia identitasnya, semua detailnya, pada saat ini, terungkap sepenuhnya tanpa hasil. Ketika, di generasi muda dunia saat ini, sekarang ada 7 orang yang dikenal sebagai makhluk fana yang mempesona. Awalnya, semua orang mengira bahwa ketujuh dewa ini mempesona, milik kelompok manusia dan iblis. 4 identitas mempesona dari Raja Rubah, penyihir, dewa perang mekanik Sabao Feng, dan konjak Taiko dikaitkan dengan tubuh Kaisar Iblis Mo Zhenfeng, yang memberinya reputasi sebagai 5 yang mempesona. Dan, di sisi ras manusia kosmik ketiga, 2 identitas mempesona Xuan Huangzi dan dewa perang yang tak terkalahkan ditambahkan ke tubuh Yesuan. Sebagai akar rumput, dia tidak memiliki latar belakang, meskipun dia hanya memenangkan gelar 2 yang mempesona. Namun, catatan kemunculan Kaisar Xuanzi 2 kali terlalu menakjubkan. Tempat, dibandingkan dengan 5 kalajengking iblis, Kaisar Iblis Mo Zhenfeng, aura kepala keluarga manusia Yesuan, intensitasnya, dan bahkan anti-super. Selain itu, bahkan afiliasi transportasi udara dunia, karena keberadaan Yesuan, telah diidentifikasi oleh 3 bintang utama di pesawat utama, dan telah dikaitkan dengan Teran. Dan tidak seorang pun menduga, kebenaran terakhir sangat mengejutkan. Asli, datang, bahkan Dewa Iblis Modi Feng, yang dikenal sebagai 5 yang mempesona, juga sama dengan Xuan Huangzi dan Dewa Perang yang tak terkalahkan. Itu hanyalah identitas lain dari Yesuan. Bahkan, apa 5 yang mempesona, apa 2 yang mempesona, semuanya tidak lengkap, kebenaran terakhir hanya 6 kata 7 yang mempesona. Linghu Shaozu, Netherlands, Dewa Perang Mekanis Sabao Feng, Taiko Little Konjak, Kaisar Iblis Mo Yufeng, Dewa Perang yang tak terkalahkan, Kaisar Xuan. 7 pesona yang mempesona ini semuanya hanyalah identitas yang sia-sia. Hanya ada 1 dewa yang sama, yaitu Yesuan. Akar rumput, tidak ada kekuatan latar belakang di belakangnya, bahkan identitasnya sebagai tentara bayaran antar planet, baru terdaftar 2 atau 3 tahun yang lalu. Saat itu, Yesuan hanyalah biksu tingkat terendah di lingkungan nuklir bintang, tetapi saat ini, dalam 2 atau 3 tahun terakhir, lebih dari 1000 hari, ia telah berkembang menjadi kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari wilayah utama bintang, dan bahkan dengan catatan yang mencengangkan, ia telah mengejar prestise tertinggi dari 7 dunia yang mempesona. 3 bidang bintang utama dari bidang utama, hampir semuanya diganggu olehnya, hampir sepanjang jalan maju, menyapu dan tak terkalahkan. Sungguh menakjubkan bahwa setelah menemukan kebenaran yang mengerikan ini,
Bintang Tianhe adalah medan perang yang luas dengan jutaan kekosongan, orang-orang federal yang tak terhitung jumlahnya, dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kapal antariksa yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, krisis yang berada di bawah perlindungan racun zombie telah dilupakan untuk sementara waktu. Beberapa orang memiliki ekspresi kusam, seolah-olah napasnya mandek, dan semuanya baru saja disambar petir. Di Benteng Bintang, Xuanyuan Zijing, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru juga sama, tetapi mereka sudah mengetahui rahasianya. Pada saat ini, mereka merasa ada kecelakaan. Saya tidak menyangka masalah itu akan terungkap sepenuhnya secepat itu. Petik 2. Hei, orang ini benar-benar terkenal. 3 alam semesta, tidak ada yang tahu, bahkan jika itu adalah makhluk abadi yang aneh, ketika kau menyebutkannya, ekspresi di wajahnya pasti tinggi di pegunungan. Petik 2. Memang, 7 yang mempesona itu sama sekali bukan manusia. Tidak hanya mereka belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka harus disingkirkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Itu terlalu merepotkan. Hei, orang ini tidak akan gegabah karena ini. Saudari Zizi, kita semua bisa menjadi orangnya. Orang ini terkenal, tidak akan ditinggalkan, jangan biarkan saudara perempuan kita menghancurkannya. Kalimat terakhir diucapkan oleh Duanmu Xiaocha, warna khawatir di wajah, dan kata-kata orang yang memalukan ini. Dalam sekejap, wajah Xuanyuan Ziyan dan Zhao Qianru memerah, dan mereka berteriak dan mengejarnya, pukul. Di sini, ketiga tipu muslihat itu sekali lagi bermain-main, di sebuah benteng besar, dan ada juga orang-orang kuat dari tingkat utama yang duduk di kota, mereka secara alami tidak takut dengan serangan racun zombie. Pada saat yang sama, warga negara federal dan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di antara sejumlah besar kapal antariksa di seluruh medan perang, setelah periode kelesuan yang singkat, kembali satu persatu, dan kemudian mereka mulai berteriak dan bergema. Ya Tuhan, 7 yang mempesona, ini tidak hidup, tidak ada sejarah, tidak ada masa depan, Yesuan benar-benar melawan langit. Mempesona tertinggi, itu benar-benar mempesona tertinggi. Dari zaman kuno hingga sekarang, itu bisa layak untuk julukan tertinggi ini, dan hanya dia satu-satunya. Mengerti? Akhirnya aku mengerti. Tidak mengherankan bahwa kali ini dia kembali sebagai Pangeran Raja Xuan, dia mampu membuat tempat pertama dalam daftar kontribusi poin federal dalam sekejap. Bahkan poin kontribusinya lebih dari 1.800 miliar. Semuanya dibuang keluar di alam semesta pertama. Biarkan rubah yang kurang menguasai, Netherless, Konjak Taiko, Del, yang mana bukan nama yang ganas. Dan hampir sepanjang tahun ini telah terlempar keluar alam semesta ketiga Teran, bahkan orang-orang Tianzhu dipaksa karena dia. Keluarga telah pindah, jadi jika Anda tidak bisa mendapatkan 18.000 miliar poin kontribusi federal, maka itu aneh. Ya, ada identitas prajurit mekanik Sabao Feng. Pada saat itu, dia pernah menjadi patriark bangsa Tianji, yang merupakan pemimpin bangsa Tianji. Wajah ini terlalu keras, dan kaisar tidak memiliki wajah untuk melihat siapapun. Barang-barang, setidaknya miliaran poin federal dapat dihitung. Petik 2. Jadi, tidak sebanyak 1,8 triliun yuan. Faktanya, poin kontribusi yang diperoleh orang lain jauh lebih banyak dari ini. Jangan lupa bahwa setelah kembalinya rajanya, data daftar Tianbang pernah ditempa. Peringkat Yesuan naik turun, mengapung berkali-kali, dan ketika saya akhirnya menduduki puncak daftar dengan 18.000 miliar poin, saya tidak tahu berapa banyak poin yang telah dikurangi. Petik 2. Uang itu kemauan sendiri, tetapi tidak ada cara. Itu terlalu membuang-buang. Meskipun pekerjaan itu pada dasarnya bermanfaat bagi federasi, itu dihitung. Tetapi ada juga beberapa yang benar-benar merugikan kepentingan federasi. Poin penghinaan adalah rasionalitas seperti itu. Jangan lupa bahwa makhluk aneh abadi dari Federasi Burung Nasar telah dibunuh olehnya. Jangan sebutkan dua kubu pemerasan Teran. Semuanya lebih dari 1 atau 2 kali. Petik 2. Panggilan. Tepat ketika banyak seruan terdengar di sekitar medan perang, Yesuan melambaikan tangannya, dan 4 api suci yang telah dibuang dari Senong Ding di kakinya akhirnya melesat ke jutaan mil. Tepi terluar medan perang, dan, terlebih lagi, pertama kali menyebar, hanya selusin napas, dan 4 lautan api 7 warna berkumpul kembali di tepi medan perang. Karena itu, seluruh bagian medan perang virtual jutaan mil di sekelilingnya, di pinggiran tepinya, pada dasarnya telah dikelilingi oleh lautan api 7 warna di
Dalam Senong Ding, rapat kemudian, saat pikiran Ye Xuan berubah, suara api tiba-tiba menjadi lebih keras. Lapisan silau yang dibentuk oleh api 7 warna Senong di sekitar tepi medan perang mulai menyusut ke dalam secara perlahan dan terus-menerus. Hei, pekerjaan sesaat itu, kekosongan luas di atmosfer luar bintang Tianhe. Segera terdengar suara dengungan rendah, dan berlanjut.